adik-adik, apa kabarnya? Sehat, semangat, sukacita. Halo adik-adik, minggu ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Joya dan juga Kak Riri yang akan mengiringi kita selama IMPA minggu ini. Nah, sebelum kita mau memulai IMPA kita mau saat teduh dulu yuk adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Saat teduh selesai. Nah, untuk mengawali IMPA supaya kita makin semangat, kita mau nyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 177 dengan judul Di Pintumu. Pasti adik-adik udah gak asing dong sama lagunya, tahu semua kan? Kita nyanyi yang semangat, yang keras ya suaranya, oke? 1, 2, 3. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Oke, setelah kita menyanyi, sekarang kita waktunya doa dulu yuk adik-adik untuk membuka IMPA kita pada minggu ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada ibadah online saat ini. Tuhan Yesus, berkati dan sertai kami Tuhan dalam ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Tuhan lindungilah kami selalu agar dalam IMPA ini berjalan dengan lancar dan sesuai kehendak-Mu juga Tuhan, supaya adik-adik lain kami bisa menjadi anak Tuhan yang baik untuk selalu mendengar dan juga membaca firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria dengan judul Firman-Mu Pelita. Tahu kan lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya. Jangan lupa suaranya yang keras dan juga semangat. Oke, 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Nah, sekarang waktunya adik-adik membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan yuk. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 6 Desember 2020. Adik-adik terima kasih ya sudah setia untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak setiap minggunya. Nah adik-adik, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa dulu. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Sebentar kami akan membaca Alkitab. Berkati kami dalam pembacaan firman Tuhan ini Tuhan Yesus, berkati juga dalam penyampaian firman Tuhan ini Tuhan Yesus. Semoga kami dapat mendengarkannya dengan baik Tuhan Yesus dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita mau membaca Alkitab nih. Alkitab kita diambil dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama yaitu dari kitab Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Sudah ketemu?
Sekali lagi ya, dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Adik-adik bisa ikuti kakak untuk membaca dalam hati ya adik-adik. Nanti kakak akan bacakan buat adik-adik. Oke, kakak mulai ya. Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dalam ibadah minggu pada tanggal 6 Desember. Kita sudah memasuki bulan Desember adik-adik. Nah, firman Tuhan minggu ini terambil dari kitab Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Tadi adik-adik sudah baca ya. Nah, di Yesaya 30 ini diceritakan begitu banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh umat Yehuda yang di Yerusalem. Mereka melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, mereka melakukan hal-hal yang membuat Tuhan marah, membuat Tuhan sedih. Coba adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan oleh umat Yehuda yang ada di Yerusalem pada waktu itu? Ya adik-adik, mereka membuat patung-patung untuk mereka sembah. Mereka tidak pernah ingat sama Tuhan, tidak ingat untuk berdoa, mereka tidak ingat untuk beribadah. Dan yang lebih parah nih adik-adik, mereka tuh kalau ada apa-apa tidak pernah minta tolong sama Tuhan. Mereka minta tolong kepada selain Tuhan. Misalnya mereka meminta tolong kepada patung-patung yang mereka sembah itu, yang sama sekali tidak akan bisa menolong ya adik-adik ya. Nah, itu semua yang membuat Tuhan marah, membuat Tuhan sedih. Nah adik-adik, walaupun Tuhan marah melihat apa yang dilakukan oleh umat Yehuda di Yerusalem pada saat itu, Tuhan sedih, Tuhan murka, tapi adik-adik, Tuhan sangat sayang sama bangsa Yehuda. Tuhan ingin umat Yehuda berbalik untuk melakukan hal-hal yang baik. Tuhan ingin umat Yehuda kembali lagi kepada Tuhan, mau berdoa, mau beribadah. Terlebih-lebih Tuhan ingin umat Yehuda di Yerusalem itu kalau ada apa-apa tuh minta tolongnya sama Tuhan. Nah, karena saking sayangnya Tuhan sama umat Yehuda, lalu Tuhan mengirim Nabi Yesaya untuk datang kepada umat Yehuda yang ada di Yerusalem pada saat itu. Nabi Yesaya menegur, mengasih tahu nih sama umat Yehuda, Tuhan marah loh, Tuhan sedih loh,
melihat kalian semuanya tidak mau berdoa kepada Tuhan, tidak mau beribadah, dan menyembah patung-patung, walaupun mungkin patung itu mereka buat dari emas, dari perak, pokoknya patung-patung yang indah-indah adik-adik ya. Nah adik-adik, Allah mengutus Nabi Yesaya kepada umat Yehuda agar umat Yehuda mau bertobat. Agar umat Yehuda ingat bahwa mereka mempunyai Allah yang akan memberikan apa yang mereka butuhkan. Nah, Nabi Yesaya menegur umat Yehuda di Yerusalem pada saat itu agar mereka itu melakukan hal-hal yang baik dalam hidup mereka. Mereka hanya berharap, mereka hanya menyembah kepada Tuhan yang mampu memberikan apa yang mereka butuhkan. Nah, sama dengan kita manusia, sama dengan KLT, adik-adik juga terkadang melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Tanpa kita sadari, mungkin ketika adik-adik malas untuk berdoa, ketika adik-adik malas kalau untuk datang beribadah, apalagi ibadah online gini ya, males duduk di depan gini, ngeliatin HP begini, males. Nah, itu sudah membuat Tuhan sedih adik-adik. Nah adik-adik, tapi walaupun Tuhan sedih, walaupun Tuhan marah, tapi Tuhan sangat sayang kepada kita. Seperti adik-adik, ketika adik-adik melakukan kesalahan, mungkin melawan sama mama papa adik-adik, mungkin adik-adik tidak nurut apa yang dikatakan mama dan papa, tapi walaupun papa mama marah sama adik-adik, papa mama tuh sayang sama adik-adik. Mereka menegur adik-adik supaya apa? Supaya adik-adik mau berubah menjadi lebih baik. Sama seperti Tuhan juga menegur umat Yehuda, bukan berarti Tuhan benci sama umat Yehuda. Tuhan menegur umat Yehuda melalui Nabi Yesaya agar Tuhan mau agar umat Yehuda tidak melakukan kesalahan lagi, agar umat Yehuda mau berbalik kepada Tuhan. Nah, karena ketika hidup kita serahkan kepada Tuhan, ketika kita berharap hanya kepada Tuhan, ketika dalam kesedihan kita, dalam kebingungan kita, pokoknya kita bingung untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah yang makin hari makin banyak. Nah, kita berdoa sama Tuhan, kita meminta Tuhan menolong kita. Tuhan memberikan kedamaian di hati kita agar kita dapat melakukan atau mengerjakan tugas-tugas kita. Nah, Tuhan ingin kita sebagai anak Tuhan yang sudah mengenal kasih Tuhan, Tuhan juga mau kita juga bisa berbagi kepada sesama kita. Ya, Tuhan ingin kita menjadi anak Tuhan Yesus yang bisa membawa damai di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin kondisi yang saat ini adik-adik nggak bisa bebas untuk kemana-mana karena pandemi corona ya adik-adik ya. Tapi biarpun adik-adik di rumah saja, adik-adik bisa banyak yang bisa adik-adik lakukan. Ya, adik-adik bisa mendoakan mungkin teman-teman adik-adik yang ada yang sakit, mungkin adik-adik bisa mendoakan saudara-saudara kita yang terkena virus corona ya adik-adik ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan walaupun kita di rumah saja. Ketika adik-adik di rumah saja, adik-adik membantu mama papa di rumah, itu membuat Tuhan senang loh adik-adik. Nah, ketika adik-adiknya di rumah saja nih, ya adik-adik kan bisa belajar untuk membaca Alkitab. Untuk adik-adik yang kelas 1 ya yang baru bisa baca, kan adik-adik bisa belajar untuk membaca firman Tuhan. Adik-adik bisa belajar untuk berdoa, gimana nih kalau doa untuk memohon ampun bagaimana, doa syafaat itu apa, kan adik-adik bisa belajar. Nah, itu hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan adik-adik ya. Adik-adik bisa melakukan hal-hal positif, hal-hal yang baik
yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati orang tua adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, dan yang paling penting nih adik-adik ya, ketika kita berserah atau kita berharap kepada Tuhan, jangan seperti umat Yehuda waktu itu ya, mereka berserah, berharap kepada berhala-berhala, mereka lupa sama Tuhan. Padahal kalau kita berharap dan menyerahkan atau menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil yang dapat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan apa yang kita minta sama Tuhan. Tuhan akan memberikan apa yang dibutuhkan sih oleh kita. Tanpa kita minta sebetulnya Tuhan tahu loh. Oh adik ini membutuhkan ini. Oh adik ini membutuhkan ini. Tuhan tahu. Tuhan juga tahu apa yang dibutuhkan untuk kakak-kakak layan. Saya butuh ini, butuh itu. Tuhan tahu. Nah, kalau kita berserah, berharap, meminta hanya kepada Tuhan adik-adik, maka Tuhan akan mencukupi hidup kita. Nah, karena itu hanya Allah yang bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, Tuhan ingin, apakah kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita mau berharap kepada Tuhan dan hanya meminta kepada Tuhan? Itu apakah seperti umat Yehuda yang meminta kepada berhala-berhala, itu mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Benda mati mana bisa sih memberikan apa yang kita butuhkan? Nah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang akan mampu memberikan kebutuhan umatnya yang berharap dan berserah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, cerita minggu ini intinya Tuhan mengasihi manusia. Tuhan menyayangi umat manusia. Walaupun seringkali manusia itu melakukan hal-hal yang membuat Tuhan marah. Seringkali manusia itu melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Tapi di balik semuanya itu, Tuhan sangat sayang kepada umat pilihannya. Tuhan sayang sama adik-adik, Tuhan sayang sama orang tua adik-adik, Tuhan sayang sama kakak-kakak layan yang adik-adik sering temukan di ibadah-ibadah online ya sekarang ini ya. Nah, Tuhan sayang kepada manusia. Nah, jadi kalau Tuhan sudah sayang sama kita, bagaimana kita sayangnya sama Tuhan? Nah, yang tadi saya ceritakan, adik-adik rajin beribadah, adik-adik rajin berdoa, membuat Tuhan senang deh dengan apa yang tingkah laku adik-adik di rumah, dimanapun adik-adik berada. Adik-adik bisa menjadi berkat untuk sesama adik-adik melalui sikap hidup kita. Nah, intinya minggu ini ceritanya gitu ya adik-adik. Jadi memasuki minggu-minggu pertama ya di bulan Desember, kita akan memasuki hari Natal ya adik-adik ya. Wah, pasti adik-adik senang dong. Udah punya baju Natal atau belum nih? Udah punya kue Natal atau belum nih? Nah, adik-adik, aktivitas minggu ini, nah karena kita mau mendekati Natal ya adik-adik, bagaimana kalau adik-adik membuat hiasan Natal? Bukan kartu Natal ya adik-adik ya, hiasan Natal. Nih, bisa berupa, ini nih apa nih namanya nih, kaos kaki, ini gantungan kaos kaki Natal ya. Nah adik-adik bisa buat nih. Gimana Kak Asa caranya? Bisa dari kertas juga bisa dari karton bisa. Nah, terus sama adik-adik dikasih di gantungannya. Kalau adik-adik sudah pasang pohon Natal, adik-adik bisa gantungin hasil karya adik-adik. Ya, tapi jangan lupa ya, adik-adik kirim dulu sama kakak layannya yang ada di sektor. Siapapun kakak layannya nanti mereka akan kasih tahu yang lainnya. Nih kakak, adik-adik bisa. Nah, buat ini nih kata-kata Merry Christmas. Bisa juga kan untuk hiasan Natal, adik-adik bisa dikasih benang di sininya nih, di ujung-ujungnya. Jadi deh hiasan Natalnya, ada tulisan Merry Christmas. Dari bahannya dari apa Kak? Boleh dari kertas warna, boleh. Dari karton juga boleh. Dari apapun boleh deh, pokoknya banyak kok ya. Contoh-contoh hiasan Natal, mungkin adik-adik juga di rumah banyak ya. Hiasan-hiasan Natal di pohon Natal kalian di rumah, adik-adik bisa contoh itu. Nah, ketika adik-adik sudah buat ini, adik-adik foto dan kirimkan ke kakak layan. Oke,
Minggu ini ceritanya tentang kasih Tuhan kepada manusia. Amin. Selamat berkarya, selamat melakukan aktivitas. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Semoga firman Tuhan yang tadi adik-adik sudah dengar dapat adik-adik renungkan dan dapat adik-adik kerjakan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami supaya kami dapat menerapkan apa yang kami dengar Tuhan Yesus di dalam firman-Mu untuk di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati kami supaya kami menjadi anak yang baik Tuhan Yesus, anak yang taat dan anak yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, gimana nih tadi udah mendengarkan firman Tuhan ya kan? Gimana coba ceritanya tentang apa tadi? Tadi juga kalau ada aktivitas inget-inget tuh apa aktivitasnya, hayo. Nah sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 20 bait yang pertama dan yang kedua dengan lagu Bapa di sorga mengasihiku. Tahu kan? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Oke adik-adik, sekarang waktunya pengumuman. Nah untuk pengumumannya, adik-adik simak baik-baik ya, dengerin juga nih ya pengumumannya. Nah sekarang, ini tuh bulan apa sih adik-adik? Udah masuk bulan apa nih kita? Bulan Desember. Nah di bulan Desember ini, kita mau ngerayain apa sih biasanya nih di bulan Desember nih? Biasanya kita merayakan yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus, yaitu bisa disebut juga hari Natal. Nah sekarang kita nih walaupun masih secara online Natalnya juga, nah tapi kita mau partisipasi adik-adik nih untuk berpartisipasi juga dalam acara Natal kita tahun ini. Nah gimana caranya? Nah adik-adik bisa buat video bertemakan Natal. Nih bisa bajunya baju tema-tema Natal, warna merah, warna hijau, atau juga dekorasi Natal nih untuk video di TikTok. Nah jadi adik-adik bisa cari lagu-lagu nih di TikTok nih, banyak nih lagu-lagu bertemakan Natal kan. Nah adik-adik bisa cari nih salah satunya, nanti adik-adik bisa menari dan juga bisa mengekspresikan dirinya nih di video TikTok ini. Videonya 15 detik aja kok. Videonya ini bakal dikumpulkan ke kakak layan sektor masing-masing. Oke, bisa kan? Bikin videonya semenarik mungkin, selucu mungkin, oke? Untuk Natal kali ini nih, biar Natal kita ini makin meriah. Dan juga untuk ibadah Natal PA, nanti pengumumannya akan dilanjutkan ya adik-adik untuk pengumuman selanjutnya, oke? Nanti bakal infokan lagi kok. Nah, selanjutnya juga
Untuk aktivitas adik-adik, seperti biasanya, adik-adik jangan lupa nih untuk ngerjain aktivitasnya ya. Nanti bisa minta papanya untuk kirimkan juga nih ke kakak layan sektor masing-masing. Oke. Dan juga kita masih ibadah secara online nih tiap minggunya di kanal YouTube GPIB Sebot Bogor. Oke adik-adik, sekarang kita sudah sampai nih di penghujung IMPA kita saat ini. Sekarang kita mau menutup IMPA dengan doa, oke? Kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Oke, sikap yang baik ya adik-adik semuanya. Dan di akhir doa nanti, kita akan menyanyikan lagu "Oh Berkati Kami". Oke, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau kami telah menyelesaikan IMPA kami secara online saat ini. Tuhan berkati dan sertai kami Tuhan. Semoga pada ibadah saat ini berkati adik-adik layan kami Tuhan, apa yang disampaikan oleh kakak layan kami mengenai firman-Mu Tuhan. Semoga adik-adik layan kami bisa dapat mendengar dan juga selalu mengingat akan firman-Mu tersebut Tuhan, untuk melakukannya menjadi anak Tuhan yang baik Tuhan. Dan juga sertai kakak layan kami Tuhan dalam pelayanannya untuk adik-adik layan kami, sertai mereka selalu Tuhan dalam tangan-Mu. Semoga mereka Tuhan dapat selalu melayani Engkau Tuhan walaupun di tengah kondisi saat ini. Dan juga berkati juga keluarga dari adik-adik lain kami juga Tuhan, sertai dan jaga lindungilah kami semua pada saat ini Tuhan. Warga gereja-Mu GPIB Sebot Bogor Tuhan jaga dan sertai kami, jaga kesehatan kami selalu Tuhan. Tuhan lindungilah kami Tuhan di masa pandemi ini agar kami bisa dapat berkumpul kembali di gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan sertai dan lindungilah kami untuk kami dapat berkumpul dan berjumpa kembali pada ibadah selanjutnya Tuhan. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Oke, terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. 3 ayat 27. Janganlah engkau menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak memilikinya, padahal engkau mampu melakukannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya.